Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Misteri. Perkenalkan, nama saya Devi Febri Damayanti. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Sebelumnya saya ingin bertanya nih teman-teman, bagaimana kabar kalian semua di tengah pandemi ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dan semoga kalian dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan berbagi sebuah cerita tentang pengalaman mistis yang pernah saya alami sewaktu tinggal di rumah orang tua saya. Cerita ini adalah benar-benar cerita nyata berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi, pasang headset kalian dan inilah cerita saya. Rumah semestinya menjadi tempat ternyaman untuk kita beristirahat. Dan setiap rumah pasti memiliki ceritanya masing-masing. Begitu pula dengan rumah orang tua saya yang pernah saya tinggali. Banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang pernah saya alami di rumah itu. Singkat cerita, rumah orang tua saya dulunya adalah sebuah rawa dan dikelilingi oleh kebun yang penuh dengan pepohonan. Selama saya tinggal di sana, banyak sekali gangguan mistis yang saya dan keluarga saya alami. Ayah saya adalah orang yang paling berani di rumah itu. Beliau sering melihat penampakan makhluk astral dan mengalami banyak kejadian-kejadian janggal di rumah itu. Namun beliau tidak pernah menghiraukan gangguan-gangguan mistis itu. Sampai pada suatu hari, ayah saya sakit keras di usia beliau yang ke-74 tahun. Beliau dirawat beberapa hari dan sempat menjalani operasi di rumah sakit. Sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Ayah saya meninggal ketika saya sedang mengandung anak saya yang pertama. Lalu, sepeninggal ayah saya, banyak sekali kejadian-kejadian janggal yang kami alami. Bahkan, makhluk-makhluk astral itu mulai berani menampakkan wujudnya dan menimbulkan gangguan-gangguan yang cukup membuat bulu kuduk meremang. Hingga sampailah di hari keempat, suasana rumah mulai terasa sepi. Hanya saya, ibu saya, dan suami saya yang menempati rumah itu. Karena memang saudara-saudara saya yang lain sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Kejadian aneh yang pertama kali saya alami adalah ketika saya sedang tertidur. Saya seringkali mencium bau minyak wangi melati. Itu pun hanya sekilas dan sekelebat hilang. Karena saya orang yang cuek terhadap hal seperti itu, saya tidak pernah menghiraukannya dan mencoba berpikir positif. Hari ke hari berlalu. Malam itu belum terlalu malam, sekitar pukul 9 malam. Saya menemani suami saya makan di meja makan yang letaknya di bawah tangga di dekat dapur. Ketika sedang makan, saya dan suami saya saling bertatapan saat tiba-tiba terdengar suara dari dalam lemari kayu di dekat dapur. Suaranya seperti sebuah paku yang ditempelkan di dinding lemari dan digeser sampai menimbulkan suara gesrekan yang cukup panjang. Saya yang sangat penasaran hampir menghampiri lemari itu. Namun, suami saya menyuruh saya untuk diam saat mengingat kondisi saya yang saat itu sedang hamil. Dan semenjak saat itu, rumah pun selalu terang walau di siang hari. Ya, saya dan suami sengaja menyalakan lampu agar suasana rumah menjadi terang. Lantai atas pun dibiarkan kosong karena kondisi papan lantai yang mulai lapuk. Mungkin hanya sesekali ada yang naik untuk membersihkan debu di lantai atas yang mulai menumpuk. Beberapa hari kemudian, cerita mistis dialami oleh kakak saya dan keponakan saya. Saat itu, keponakan saya sedang menginap dan tidur di ruang tamu. Lalu tiba-tiba, sekitar pukul 2 malam,
pintu kamar saya diketuk. Ia menangis, meminta untuk tidur bersama saya dan suami saya di dalam kamar. Setelah saya tanya, ternyata ia melihat sesosok anak berkepala botak dan bertelinga panjang yang sedang berjalan dari arah dapur menuju lantai atas. Begitupun dengan kakak saya. Kakak saya melihat makhluk yang sama, yang berjalan dari arah dapur menuju lantai atas. Waktu demi waktu kami jalani, sampai tibalah saya harus dirawat dan melahirkan secara sesar di rumah sakit. Sepulangnya saya dan bayi saya ke rumah, kejadian aneh yang tidak bisa saya lupakan terjadi pada bayi saya. Waktu itu selepas azan maghrib, suami saya mengaji di samping saya dan bayi saya. Bayi saya terus-menerus menangis. Lalu tiba-tiba, kedua bola mata bayi saya tertarik ke tengah dan ke atas selama beberapa detik. Saya dan suami saya panik, lalu memutuskan untuk sementara waktu tinggal di tempat orang tua suami saya. Selama tinggal di sana, ibu saya tetap tinggal di rumah ayah saya dan ditemani oleh bude saya. Beberapa kali juga mereka bercerita tentang pengalaman mistis yang mereka alami. Saat itu, bude saya melihat ibu saya sedang membersihkan tempat tidur di dalam kamar. Padahal, ibu saya sedang ada di teras depan membetulkan gembok motornya. Dan ternyata itu bukan kali pertama terjadi. Dulu, ibu saya pernah berpapasan dengan kakak ipar saya yang hendak menuju kamar mandi. Setelah dilihat, ternyata kakak ipar saya sedang menyusui anaknya di dalam kamar. Karena semakin seringnya hal-hal di luar nalar terjadi, akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi seorang ustadz yang mungkin bisa membantu. Ustadz mengatakan bahwa yang sering menyerupakan diri sebagai orang yang kita kenal adalah jin yang berwujud genderuwo. Jin tersebut mempunyai energi yang cukup besar untuk menyerupakan diri menyerupai orang yang kita kenal. Ustadz juga mengatakan bahwa di setiap tempat pasti ada jin, karena kita hidup berdampingan atas izin Allah. Semenjak saat itu, ibu dan bude saya lebih banyak beribadah dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, dengan izin dan perlindungan dari Allah yang Maha Melindungi, saya tinggal bersama ibu, anak dan suami saya di rumah itu sampai anak saya berusia 2,5 tahun. Bukan berarti saya tidak pernah mengalami kejadian-kejadian mistis lagi. Beberapa kali saya sempat diganggu dengan suara-suara. Tapi kembali lagi, saya percaya manusia hakikatnya diciptakan lebih mulia derajatnya. Dan di setiap tempat, pasti selalu ada jin-jin yang tinggal di sana. Karena sejatinya, mereka juga makhluk Allah yang digariskan untuk tinggal berdampingan dengan kita. Rasa takut itu manusiawi. Tapi, jangan sampai ketakutan kita kepada makhluk astral melebihi ketakutan kita pada Sang Pencipta. Selalu ada hikmah dalam setiap kejadian yang kita alami. Sampai di sini podcast saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.